Halo semuanya, selamat datang di IRS View Channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Ingat, like, komen, share, dan subscribe IRS View Channel. Halo teman-teman semua, jumpa lagi sama gue di IRS View Channel. Oke teman-teman semua, kali ini gue mau bahas satu topik yang udah cukup lama gak gue bahas, yang juga sering di request sama teman-teman. Mungkin karena subscribers gue atau yang nonton video gue banyakan dari pecinta dunia ini. Jadi gue mau bahas topik ini lagi teman-teman. Mungkin kalian juga bisa tebak topiknya apa, yaitu topiknya adalah sepak bola. Oke, kalau kita lagi bahas sepak bola, terutama terkait pertandingan, terkait persaingan yang ada di dalamnya, itu benar-benar kita mungkin nggak habis-habis ya teman-teman. Baru saja selesai kualifikasi tahap awal kualifikasi Piala Dunia 2022, udah harus dihadapkan lagi sama Liga Champions, Liga Eropa, Liga Premier, Serie A dan sebagainya. Banyak banget pertandingan sepak bola yang bisa kita lihat mungkin hampir setiap hari di televisi kita atau di akun-akun sosial media kita bisa kita lihat teman-teman. Nah, kali ini gue mau bahas tim. Seperti biasa tim yang paling gue suka yaitu Liverpool teman-teman. Di antara tim Liverpool sendiri sebetulnya ada persaingan. Tapi persaingan ini dibuat bukan oleh rekan-rekan satu tim teman-teman. Jadi bukan antar satu dan yang lainnya yang membuat, tapi banyakan ini adalah dibuat oleh para netizen di seluruh dunia teman-teman. Seperti yang kalian tahu ketika dulu awal-awal Diogo Jota masuk, ketika dia berhasil mencetak gol, mencetak hat-trick dan sebagainya, Diogo Jota dibanding-bandingkan dengan Roberto Firmino teman-teman, dan disaingkan siapa yang lebih pantas masuk ke skuad utama antara Diogo Jota atau Roberto Firmino. Dan banyak banget tuh saat itu komen-komen netizen yang ngebahas, udahlah Roberto Firmino tuh udah habis, waktunya kasih kesempatan ke Diogo Jota. Karena Diogo Jota ngegolin terus, permainannya bagus dan sebagainya. Muncul banyak pendapat di antara ini siapa yang lebih pantas antara Diogo Jota atau Roberto Firmino. Terus sekarang ini yang lagi booming teman-teman, itu adalah persaingan antara posisi left back teman-teman, yaitu Kostas Tsimikas atau Andrew Robertson. Nah, kenapa sih ini dibahas? Karena menurut netizen dan pendapat para fans Liverpool, sejauh ini Robo menampilkan permainan yang sedikit kurang baik. Dia tidak berada dalam performa terbaiknya dan sering membuat kesalahan, blunder, atau bahkan kadang disebut nggak jelas gitu di lapangan, hanya berlari-larian dan sebagainya. Tidak memberikan kontribusi yang besar bagi tim. Sedangkan Kostas Tsimikas di bulan November ini benar-benar lagi naik banget. Penampilan-penampilan apiknya, asisnya, caranya bertahan dan sebagainya itu benar-benar nonjol banget, sehingga muncul lagi persaingan antar dua pemain ini. Siapa yang lebih pantas masuk ke skuad utama? Apakah Kostas Tsimikas atau Andy Robertson, teman-teman? Nah, buat gue sendiri, kalau kita bahas persaingan dalam dunia sepak bola seperti yang tadi pertama gue bilang, itu benar-benar nggak akan ada habisnya. Kenapa? Karena akan terus bermunculan generasi baru, pemain-pemain baru. Ketika kita beli pemain dan sebagainya, akan terus muncul persaingan di sana. Dan buat gue pribadi sebagai seorang fans setia Liverpool, seperti yang teman-teman tahu, gue cinta banget sama Liverpool. Gue cenderung nggak bisa membandingkan antar dua pemain teman-teman. Siapa yang lebih layak, siapa yang lebih pantas dan sebagainya. Kenapa? Karena menurut gue tiap pemain itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, kalau lu bisa bilang saat ini Kostas Tsimikas lebih baik, apalagi ketika dia main selalu dapat clean sheet dan selalu menang. Sedangkan kalau Robo main penampilannya kurang dan sebagainya. Tapi itu adalah masa-masa tertentu gitu. Lu nggak bisa langsung ngejudgement ketika dalam periode ini gitu. Lu harus lihat backgroundnya Robo juga. Robo selama ini selalu menyandang best left back terbaik di dunia gitu dan sebagainya. Dan menurut gua akan ada saat-saat tertentu di mana Kostas mungkin juga akan turun dan Robo akan naik. Begitu pula sebaliknya. Mungkin saat ini memang lagi posisi sebaliknya, Robo lagi turun, Kostas lagi naik. Atau bisa juga sebaliknya dan seterusnya teman-teman. Kayak yang pertama tadi gue bahas, Diogo Jota awal-awal
membuat pemain-pemain atau fans Liverpool terpesona gitu, langsung wow udah Jota aja, nggak usah Bobby, udah Jota aja. Tapi kemudian Bobby juga menunjukkan performanya dan akhirnya persaingannya semakin ketat gitu. Dan menurut gue ini hal yang wajar dalam dunia sepak bola. Kenapa? Karena akan ada saat-saat tertentu ketika lu lagi performa terbaik atau mungkin lu memang lagi down dan sebagainya, itu bisa saja terjadi, teman-teman. Dan sebagai seorang fans, gue sangat berharap nggak ada di antara kalian yang membanding-bandingkan hal itu. Kenapa? Karena ya masalah pemilihan di skuad utama dan sebagainya kita kembalikan lagi ke tim, kita kembalikan lagi ke pelatih. Tapi yang jelas jangan pernah sekalipun lu malah merendahkan. Lu nganggap Kostas lebih jago, maka lu menjelek-jelekan Robo, atau sebaliknya. Atau lu menganggap Jota lebih jago, lu menjelek-jelekan Bobby dan sebagainya. Jangan kayak gitu. Kenapa? Karena ya kita sebagai seorang fans kita harusnya mendukung, dan apalagi kita harusnya juga seneng. Kenapa? Karena kita punya skuad yang sangat dalam, teman-teman. Jadi tim utama maupun tim cadangan atau tim lapis kedua itu sama-sama kuatnya, sama-sama hebatnya, dan menurut gue itu seru banget, keren banget. Memang persaingannya akan jadi semakin ketat siapa yang mau perebutkan posisi skuad utama, tapi menurut gue itu keren banget, teman-teman. Ada juga yang membandingkan Ibo sama Matip dan sebagainya, dan ya sebetulnya antar pemain dalam satu tim itu kalau bisa jangan dibandingin. Kenapa? Karena lu harusnya senang dan bersyukur ketika kedalaman skuad lu tuh ada gitu. Dan gue pribadi sebagai seorang fans, gue juga tidak menyetujui adanya perbandingan-perbandingan seperti ini. Sekali lagi gue tidak membela siapapun, gue nggak lebih suka dengan siapapun, enggak sama sekali. Gue suka tim Liverpool apa adanya, seutuhnya. Siapapun yang main, ketika Klopp mempercayai dia menjadi skuad utama atau mempercayai dia sebagai seorang pemain, gue sangat-sangat mendukung dan sangat-sangat percaya sama keputusan Klopp. Apapun hasilnya nanti, gue juga tetap akan mendukung Liverpool. Jadi buat teman-teman dan seluruh fans, terutama fans Liverpool di seluruh dunia, please banget do not compare each of them. Jangan bandingkan mereka satu sama lain. Karena lu harusnya seneng gitu. Lu punya skuad yang hebat. Gak ada perbedaan antara tim utama maupun tim lapis kedua, gak ada perbedaan. Semuanya sama-sama kuat, sama-sama hebat. Dan ya itu yang sangat harusnya lu bersyukur gitu. Harus lu syukuri dari tim lu sendiri gitu, teman-teman. Kalaupun lu mau ngebandingin, ya lu bandingin aja lah sama tim lain gitu, biar lu bisa menunjukkan siapa pemain terbaik di dunia. Kalau kayak gitu lu masih lebih oke lah. Tapi kalau antar satu tim gitu lu banding-bandingkan, menurut gue jangan. Apalagi sebagai seorang fans ya, karena lu akan menjatuhkan mental pemain lu sendiri gitu. Ketika lu nganggap ini lebih hebat dan ini lebih rendah dan sebagainya, lu akan merendahkan pemain lu sendiri. Padahal lu seorang fans gitu, dan menurut gue itu nggak pantas lu lakuin. Oke, itu aja pendapat gue kali ini. Sekali lagi yang gue mau bilang, gue cinta sama Liverpool, dan persaingan dalam dunia sepak bola itu memang gak akan pernah habis. Banyak pemain-pemain muda juga yang lagi maju sekarang. Ada Tyler Morton, ada Harvey Elliott, ada Curtis Jones, ada Bradley dan sebagainya. Jadi ya mari kita dukung semua pemain Liverpool. Jangan pernah kita rendahkan, jangan pernah kita jatuhkan, jangan pernah kita banding-bandingkan. Kenapa? Karena itu akan membuat reputasinya mungkin bisa jadi semakin turun kalau dia bukan seorang yang kuat mental dan sebagainya. Ketika lu banding-bandingkan, lu sanding-sandingkan, lu anggap ini lebih baik daripada ini dan sebagainya, itu akan membuat performa pemain lu malah akan turun gitu. Jurgen Klopp sendiri pernah bilang di saat wawancara, dia sama sekali nggak suka kalau ada yang membanding-bandingkan kayak gitu. Karena ya dia justru seneng, dia bilang ya sama kayak tadi pendapat gue, menurut gue ya berarti kedalaman skuad itu ada ya. Dan kita harus percaya sama keputusan apapun yang Jurgen Klopp lakukan sebagai pelatih, sebagai manajer. Oke teman-teman, itu aja pendapat gue kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video gue. Jangan lupa nonton video-video gue yang lainnya. Makasih banyak yang udah support gue, yang selalu nungguin gue bahas sepak bola, terutama bahas Liverpool ya teman-teman. Thank you, bye-bye. Terima kasih kunjungannya. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video-video berikutnya.